Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sikra Nakasuri dengan NIM D131221059 dari kelompok 7 pencemaran udara pada laboratorium kualitas udara. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait bab 4 dan bab 5 dari hasil praktikum kami terkait hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan. Namun sebelum itu saya ingin memaparkan terlebih dahulu pendahuluan, yakni pada praktikum ini kami telah melakukan pengukuran di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kami mengukur konsentrasi udara untuk parameter TSP atau Total Suspended Particulate dan NO2. Kedua parameter ini diukur dengan alat khusus, yakni untuk impinjer mengukur NO2 dan ada pula High Volume Air Sampler untuk mengukur Total Suspended Particulate yang ada pada lokasi pengukuran. Lokasi pengukuran kami berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kami mengukur di tanggal 2 Mei 2024 dan mendapatkan hasil, yakni pada bab 4 pengolahan data dan analisa data. Untuk data NO2 itu kami menghitung volume kendaraan, data meteorologi, kecepatan kendaraan, data kecepatan kendaraan, kecepatan ruang kendaraan, dan juga setelah itu kami juga menghitung konsentrasi NO2 dan menarik kesimpulan terkait apakah NO2 ini di Jalan Perintis Kemerdekaan memenuhi baku mutu udara berdasarkan baku mutu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021. Nah, untuk hasil yang didapatkan pada parameter NO2 ini, volume kendaraan pada interval siang mencapai 1.628 unit, dan untuk data meteorologi di sini telah dilakukan dengan menggunakan alat impinjer, dan pengukuran meteorologi ini yang dihitung adalah arah angin, tekanan udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan temperatur udara. Nah, didapatkan hasil bahwa arah angin di Jalan Perintis Kemerdekaan itu rata-ratanya berada di derajat 96, dan diperoleh juga rata-rata kecepatan angin adalah 1,6 meter per sekon. Nah, rata-rata suhu udaranya mencapai 25 derajat Celcius, tekanan atmosfer mencapai 756 mmHg, dan kelembaban udara rata-rata mencapai 52%. Pengukuran data meteorologi ini penting juga karena dapat mempengaruhi dispersi polutan yang berada pada lokasi pengukuran, sehingga harus dicari tahu juga. Selanjutnya, data kecepatan kendaraan. Nah, data kecepatan kendaraan ini pada parameter NO2 diukur menggunakan alat impinjer, dan untuk kecepatan ruang kendaraan diukur menggunakan stopwatch dengan menggunakan speed gun. Data kecepatan kendaraan yang didapat yakni beraneka ragam dengan rata-rata untuk sepeda motor itu 27,7 meter per sekon, untuk kendaraan ringan 26,6 meter per sekon, untuk kendaraan berat 24,45 meter per sekon. Terus adapun data kecepatan ruang dengan untuk NO2 ini pada interval siang semua di titik pengukuran Jalan Perintis Kemerdekaan, yakni sepeda motor itu rata-ratanya 2,7 meter per sekon, terus kendaraan ringan 3,4 meter per sekon, dan kendaraan berat 4,6 meter per sekon. Terus dihitung pula konsentrasi NO2 berdasarkan data konsentrasi dan absorbansi NO2. Dan hasil perhitungan ini didapatkan konsentrasi contoh uji itu 1,864 mikrogram per mililiter. Dan dengan rumus kadar NO2 dihitung dengan rumus C dikali FP, di mana C didapatkan 3,75 dan faktor pengenceran 1, jadi dikali 1 didapatkan hasil 3,75 mgNH. Selanjutnya, volume contoh uji udara yang diambil sesuai SNI 1971192 bagian 2 tahun 2017. Rumusnya yakni V sama dengan Q per N kali T dikali PA per TA dikali 298 per 760. Dan dimasukkanlah angka-angka yang didapatkan dari hasil perhitungan konsentrasi tadi, dan didapatkan 23,9 meter kubik untuk hasil volume contoh uji udara. Nah, selanjutnya
ini yang dicari-cari, yakni konsentrasi NO2 di udara ambien itu. Di sini didapatkan 31,2305 mikrogram per meter kubik dengan rumus berdasarkan SI, yakni C sama dengan B per V dikali V 1 per 25 dikali 1000. Terus didapatkan jumlah konsentrasi NO2 ini berada di udara ambien dengan total 31,2305. Untuk hasilnya nanti akan saya jelaskan di akhir apakah dia memenuhi baku mutu atau tidak. Selanjutnya dilakukan juga, selain NO2 tadi selesai saya jelaskan, selanjutnya dilakukan pengukuran pada konsentrasi total suspended partikulat. Dengan seperti NO2 tadi, dihitung juga volume kendaraan dan data meteorologinya, serta kecepatan kendaraan dan juga konsentrasi suspended partikulat dengan berbagai macam persamaan yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, pada TSP ini dia dihitung selama interval 24 jam atau 3 interval. Didapatkan untuk total suspended partikulat ada rata-ratanya itu mencapai 489,92 mikrogram per nanometer kubik. Pada interval pagi didapatkan itu konsentrasinya sekitar 605, terus interval siang 607 dan interval sore 265. Dengan rata-rata yang saya sebutkan tadi 489,9. Nah, setelah semua itu dilanjutkan perhitungan dengan menghitung indeks standar pencemaran udara. Nah, di sini ISPO yang dihitung hanya dari TSP dan NO2 itu yang dilihat adalah baku mutunya berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021. Jadi rumus yang digunakan itu ISPO I sama dengan IA kurang IB per XA kurang XB dikali XX kurang XB ditambah dengan IB. Selanjutnya didapatkan hasil perhitungan ISPO untuk total suspended partikulat yakni 272,96, di mana hasil ini termasuk ke dalam kategori sangat tidak sehat, yakni sangat tidak sehat itu berada di range 200 hingga 299. Nah, tingkat kualitas udara itu sebenarnya sudah tidak dapat diterima pada kesehatan makhluk hidup. Jadi sudah sangat parah untuk pencemaran total suspended partikulatnya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai hasil perhitungan dari konsentrasi NO2 dan TSP terkait hubungannya dengan data-data meteorologi yang didapatkan tadi. Jadi rata-rata hubungan antara misal konsentrasi NO2 dengan volume kendaraan, dengan kecepatan kendaraan, kecepatan ruang, kecepatan angin dan semuanya itu rata-rata berbanding lurus, seperti saja pada volume kendaraan. Semakin besar volume kendaraan, maka semakin banyak NO2 yang dihasilkan. Begitu juga dengan total suspended partikulat. Nah, untuk NO2 ini didapatkan hasil untuk interval pagi dan siang, dia tuh melebihi baku mutu sesuai dengan peraturan di perundang-undangan. Terus kalau TSP, dia juga melebihi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Namun untuk NO2 pada interval sore, dia tuh di bawah baku mutu sesuai dengan perundang-undangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5. Untuk poin pertama itu hasil pengukuran telah dilakukan di jalan perintis. Alat yang digunakan ada HVAS dan impinger HVAS untuk TSP dan impinger untuk NO2. Terus berdasarkan hasil pengukuran seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi mereka itu melebihi baku mutu untuk NO2 dan TSP juga. Dan nilai konsentrasi di NO2 itu 1,864 dengan TSP itu 272,96 yang kesemuanya itu telah melewati batas baku mutu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan dari praktikum ini.
Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kesan dan pesan untuk kakak asisten. Kesan saya, kakak merupakan kakak asisten yang bertanggung jawab dalam membimbing praktikannya hingga selesai dan juga tegas. Terima kasih, pesan saya terima kasih Kak untuk telah membimbing kami dalam proses pencemaran laboratorium pencemaran udara ini.